Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama yaitu Tasya Nabila dengan NIM 19140400024. Yang kedua yaitu Winky Della Hastuti dengan NIM 19140400035. Yang ketiga yaitu Aprila Gita dengan NIM 19140400009. Yang keempat yaitu Bilqis Aulia Az-Zahra dengan NIM 191404036. Yang kelima yaitu Rahmatul Wahid dengan NIM 19140400001. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang teori permainan atau games theory pada mata kuliah program linier yang diampu oleh Ibu Dr. Rifdia Eliza, SSI, MPD. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi yaitu teori permainan atau games theory. Perkenalkan, saya Tasya Nabila dengan NIM 19140400024. Di sini saya merupakan pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari teori permainan atau games theory ini. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari games theory. Teori permainan atau games theory adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat ada dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Pihak-pihak yang bersaingan ini diasumsikan bersifat rasional dan cerdas, artinya masing-masing pihak akan melakukan strategi tindakan yang rasional untuk memenangkan persaingan itu, dan masing-masing pihak juga mengetahui strategi pihak lawannya. Selanjutnya, pihak ini disebut pemain. Menurut Ayu, games theory merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antar berbagai kepentingan. Games teori ini melibatkan dua atau lebih pengambilan keputusan atau yang disebut pemain. Setiap pemain dalam games teori ini mempunyai keinginan untuk menang. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Asumsi, setiap pemain atau individu atau kelompok mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas atau independen dan rasional. Teori permainan mula-mula dikembangkan oleh seorang ahli matematika Prancis yang bernama Émile Borel pada tahun 1921, kemudian Johann von Neumann dan Oskar Morgenstern mengembangkan lebih lanjut sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan. Tujuan teori ini adalah menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Kegunaan dari teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk melakukan strukturisasi dan menganalisa masalah pemilihan strategi atau rencana yang paling optimal untuk setiap pemain. Dalam menggunakan teori pemain, maka langkah pertama adalah menentukan secara eksplisit pemain, strategi yang ada, dan juga menentukan preferensi serta reaksi dari setiap pemain. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua.
Baiklah, saya Winky Della Hastuti, NIM 1914040035. Di sini saya akan menjelaskan tentang model teori permainan. Yang pertama, model teori permainan dapat diklarifikasi dengan jumlah cara seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan, kerugian, serta jumlah strategi yang digunakan dalam permainan. Contoh, bila jumlah pemain adalah 2, pemain disebut sebagai permainan 2 pemain. Yang kedua, jika jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0, disebut permainan jumlah 0 atau jumlah konstan. Sebaliknya, bila tidak sama dengan 0, permainan disebut permainan bukan 0 atau non-zero sum game. Yang ketiga, sebuah solusi optimal dikatakan tercapai apabila pemain tidak menemukan hal yang bermanfaat untuk mengubah strateginya. Selanjutnya yaitu asumsi dasar. Yang pertama, setiap pemain bermain rasional dengan asumsi memiliki intelijensi yang sama, tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan playoff dengan kriteria maksimum dan minimax. Yang kedua, keadaan di mana setiap pemain telah menentukan strategi yang optimal disebut kesetimbangan atau equilibrium. Yang ketiga, setiap pemain memiliki strategi yang berhingga banyaknya atau finite dan mungkin berbeda dengan pemain lainnya. Yang keempat, terdiri dari 2 pemain. Keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain. Yang kelima, tabel yang disusun menunjukkan keuntungan pemain baris dan kerugian pemain kolom. Keenam, permainan dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan nilai 0. Tidak ada yang menang atau kalah. Ketujuh, dengan mengetahui kesetimbangan dari suatu game, pemodel dapat mengetahui tindakan atau strategi apa yang dipilih oleh para pemain yang terlibat dan juga outcome dalam game tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya April Gita dengan NIM 1914040009 sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu unsur-unsur dasar game teori. Unsur-unsur dasar game teori yang pertama yaitu jumlah pemain. Permainan diklasifikasikan menurut jumlah, kepentingan, atau tujuan yang ada dalam permainan tersebut. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa pengertian jumlah pemain tidak selalu sama, artinya dengan jumlah orang yang terlibat dalam permainan. Jumlah pemain di sini berarti jumlah kelompok pemain berdasarkan masing-masing kepentingan atau tujuannya. Dengan demikian, 2 orang atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama dapat diperhitungkan sebagai satu kelompok pemain. Unsur-unsur dasar game teori yang kedua yaitu ganjaran atau hasil atau keuntungan atau payoff, yaitu hasil akhir yang terjadi pada akhir permainan berkenaan dengan ganjaran ini. Permainan digolongkan menjadi 2 macam kategori, yaitu permainan jumlah 0 atau zero sum games dan permainan jumlah bukan 0 non-zero sum games. Permainan jumlah 0 yaitu terjadi jika jumlah ganjaran dari seluruh pemain adalah 0, yaitu dengan memperhitungkan setiap keuntungan sebagai bilangan positif dan setiap kerugian sebagai bilangan negatif. Selain dari itu adalah pemain jumlah bukan 0. Setiap kemenangan bagi suatu pihak pemain merupakan kekalahan bagi pihak pemain lain. Suatu sistem yang tertutup
Hampir semua permainan pada dasarnya merupakan permainan jumlah nol. Selanjutnya, berbagai situasi dapat dianalisis sebagai permainan jumlah nol. Unsur-unsur dasar game teori yang ketiga yaitu strategi permainan. Strategi permainan adalah strategi permainan dalam teori permainan adalah suatu siasat atau rencana tertentu dari seorang pemain sebagai reaksi atau aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain yang menjadi saingannya. Permainan diklasifikasikan menurut jumlah strategi yang tersedia bagi masing-masing pemain. Jika permainan pertama memiliki M kemungkinan strategi dan pemain kedua memiliki N kemungkinan strategi, maka permainan tersebut dinamakan permainan M kali N. Unsur-unsur dasar game teori yang keempat yaitu matriks permainan. Setiap permainan yang dianalisis dengan teori permainan dapat disajikan dalam bentuk sebuah matriks permainan. Matriks permainan disebut juga matriks ganjalan atau payoff, yaitu sebuah matriks yang semua unsurnya berupa ganjaran dari para pemain yang terlibat dalam permainan tersebut. Baris-barisnya melambangkan strategi-strategi yang dimiliki pemain pertama, sedangkan kolom-kolomnya melambangkan strategi-strategi yang dimiliki pemain lain. Dengan demikian, permainan berstrategi M kali N dilambangkan dengan matriks permainan M kali N. Unsur-unsur dasar game teori yang kelima yaitu titik pelana atau saddle point. Titik pelana adalah suatu unsur di dalam matriks permainan yang sekaligus sebagai maksimin baris dan minimaks kolom. Maksimum adalah nilai maksimum dari nilai-nilai minimum dalam baris dan minimaks adalah nilai minimum dari nilai-nilai maksimum dalam kolom. Permainan bersaing ketat atau strictly determinate jika matriksnya memiliki titik pelana. Strategi optimum bagi masing-masing pemain adalah strategi pada baris dan kolom yang mengandung titik pelana tersebut. Langkah pertama menyelesaikan sebuah matriks permainan adalah memeriksa ada atau tidaknya titik pelana. Bila terdapat titik pelana permainan, dapat segera dianalisis untuk diselesaikan. Untuk menentukan titik pelana, biasanya dilakukan dengan menuliskan nilai-nilai minimum dan maksimum masing-masing kolom, kemudian menentukan maksimum di antara minimum atau maksimin baris dan minimum di antara maksimum atau minimaks kolom. Jika unsur maksimum dari minimum baris sama dengan unsur minimum dari maksimum kolom, atau jika maksimin sama dengan minimaks, berarti unsur tersebut merupakan titik pelana. Selanjutnya yaitu strategi game teori. Strategi yang pertama yaitu strategi murni atau pure strategi. Penyelesaian masalah dengan strategi murni dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan konsep minimaks untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, seorang pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapat hasil optimal saddle point yang sama. Strategi yang kedua yaitu strategi campuran atau mix strategi. Penyelesaian masalah dengan strategi campuran dilakukan bila strategi murni yang dilakukan belum memberikan penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapat saddle point yang sama. Dalam strategi ini, seorang pemain akan menggunakan campuran atau lebih dari satu strategi untuk mendapat hasil optimal. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Bilqis Aulia Zahra, NIM 1914040036. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus strategi murni. Yang pertama, langsung saja, dua buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama. Selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari harga pasar yang ada. Untuk keperluan tersebut, perusahaan A mengandalkan dua strategi, dan perusahaan B mengandalkan 3 macam strategi, dan hasilnya terlihat pada tabel berikut. Perusahaan A mengandalkan dua strategi. Kalau untuk perusahaan A, dua strategi berarti strategi harga murah sama strategi harga mahal. Untuk perusahaan B, strategi harga murah, strategi harga sedang, dan strategi harga mahal. Nah, dari kasus di atas, bagaimana strategi harus digunakan oleh masing-masing pemain atau perusahaan agar masing-masing mendapatkan hasil yang optimal. Kalau untung, keuntungan tersebut besar, dan kalaupun rugi, maka kerugian sangat kecil. Yang pertama, kan setelah dijelaskan di atas, bagi pemain baris akan menggunakan aturan maksimin, dan untuk yang baris maksimin, dan untuk yang kolom minimax. Nah, untuk angka 1, untuk pemain baris kan perusahaan A tuh. Di sini kan yang untuk baris kan perusahaan A nih ada 192852. Terus untuk yang untuk yang pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Nah, untuk bagian terkecil dari baris pertama kan ada 1, dan baris kedua 4. Nah, dari dua nilai terkecil yang ini, yang untuk baris pertama kan yang terkecilnya 1, dan untuk kedua yang terkecilnya ada 4. Nah, untuk yang selanjutnya, dari dua nilai terkecil tersebut pilih nilai yang paling baik. Maka dari yang kedua tadi pilih nilai yang paling besar. Nah, antara baris 1 dan baris 2, nilai yang paling besarnya kan ini 4, jadi 4 yang diambil. Terus yang untuk langkah 2, untuk yang aturannya tadi kan kalau yang untuk baris kita menggunakan aturan maksimin, dan untuk yang kolom minimax. Untuk yang pemain kolom kan yang untuk yang kolom berarti pada perusahaan B. Nah, untuk perusahaan B nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Kolom pertama kan ada 1 dan 8, berarti yang paling besarnya 8. Kalau kolom kedua nilai terbesar ada 9 dan 5, berarti nilai terbesarnya 9. Dan kolom 3 ada 2 dan 4, berarti nilai terbesarnya 4. Nah, untuk selanjutnya untuk ini kan ini kan untuk maksimin. Yang maksimin kan untuk baris pertama 1, untuk yang kedua 4. Nah, untuk yang minimax yang di bawah. Untuk yang pertama 8, kolom pertama 8, kolom kedua 9, dan kolom ketiga 4. Untuk langkah ketiga, karena pilihan pemain baris A dan pemain kolom B sudah sama, yakni masing-masing memilih nilai 4, maka permainan ini sudah dapat dikatakan optimal. Sudah ditemukan nilai pemain atau saddle point yang sama. Hasil optimal di atas, di mana masing-masing pemain memilih nilai 4 mengandung arti bahwa pemain A meskipun menginginkan keuntungan yang lebih besar, namun A hanya dapat keuntungan maksimal sebesar 4 bila ia menggunakan strategi harga mahal S2. Sedangkan pemain B meskipun menginginkan kerugian yang sediritanya adalah sekecil mungkin, namun kerugian yang paling baik bagi B adalah 4, dan itu diperoleh dengan merespon strategi yang digunakan dengan juga menerapkan strategi harga mahal S3. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rahmatul Wahid, NIM 1914040001 sebagai pemateri kelima akan melanjutkan penyampaian materi dari kelompok 6, yaitu mengenai contoh kasus strategi campuran. Nah, pada sebelumnya mungkin kita telah sama-sama mendengar ya penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai contoh kasus menggunakan strategi murni. Nah, karena tidak perlu saya jelaskan, karena ada beberapa kasus
yang tidak bisa mencapai keadaan optimal ya, baik itu keuntungan maupun kerugiannya secara optimal menggunakan strategi murni, maka perlunya strategi campuran gitu. Jadi pada sebelumnya mungkin kita telah melihat gitu pada perusahaan A itu ada 2 strategi. Nah, pada saat sekarang ini kita tambahkan satu strategi lagi ya. Tadi cuma ada strategi murah, kemudian strategi mahal. Makanya kita tambahkan pada saat sekarang ini strategi sedangnya untuk perusahaan A gitu. Sedangkan perusahaan B masih 3 strategi. Nah, pada sekarang ini kita tetap melaksanakan atau menggunakan cara atau strategi murni terlebih dahulu. Jika tidak dapat, baru kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya untuk mendapatkan hasil secara optimal. Kalau untung, keuntungannya itu besar. Kalau rugi, kerugiannya itu yang paling kecil. Nah, itu maksudnya yang optimal ya. Baik, kita masuk kepada langkah pertama, yaitu kita sama dengan cara strategi murni tadi, kita cari maksimin dan minimaxnya dulu ya. Untuk perusahaan A dan perusahaan B, mungkin bisa rekan-rekan lihat angka-angkanya dengan 3 strateginya. Nah, untuk maksimin kita cari mana nilai yang paling rendahnya. Kita baris dari baris ini mana nilai yang paling rendahnya gitu. Nah, itu 2 ya. 2 antara 2, 5 dan 7 rendahnya 2 sama dengan cara murni tadi. Kemudian di sini min 1. Nah, perlu juga dijelaskan untuk dijelaskan kembali ya untuk 2 ini. Jika perusahaan A menggunakan strategi S1 harga murah dan B harga murah, maka keuntungannya itu 2 untuk perusahaan B dan kerugiannya itu 2 untuk perusahaan B. Nah, untuk min 1 ini perusahaan A yang rugi gitu. Perusahaan A yang rugi min 1, sedangkan perusahaan B untung ya, untung 1 gitu. Nah, untuk mencari maksimin ini mana yang paling rendah, tentu min 1 di sini. Kemudian untuk 61 dan 9 ini adalah 1. Kita tulis 1 di sini. Nah, berbeda juga dengan minimax, mana yang paling tinggi antara kolom yang sejajar ya. 2 min 1 6 itu 6. Kemudian 5 2 dan 7 5 sama dengan cara murni tadi, dan S3 itu 9. Nah, dari sini kita cari mana keuntungan terbesar dari perusahaan A. Di sini dilihat mana angka yang paling kecilnya itu merupakan keuntungan terbesar dari perusahaan A, sedangkan yang untuk kolom yang di bawah ini, baris yang di bawah ini, mana yang paling kecil gitu, yang kerugian dari B. Nah, itu jelas ya, untuk keuntungan terbesar dari perusahaan A itu menggunakan strategi harga murah disebut oleh perusahaan B dengan harga murah juga. Keuntungan untuk perusahaan A 2. Sedangkan untuk kerugian yang paling kecil dari perusahaan B itu 5. Nah, dengan strategi murah juga untuk perusahaan A, sedangkan strategi sedang untuk perusahaan B. Nah, kita lingkari ya. Kemudian kita lihat bedanya gitu, apakah ini sudah optimal atau belum. Mungkin pada murni tadi 4 ya, berarti sudah optimal karena sama baik keuntungan yang diterima oleh perusahaan A maupun kerugian dari perusahaan B gitu. Sedangkan sekarang ini beda ya, ini keuntungannya
S2 yang maksimalnya yang memungkinkan gitu, yang maksimalnya. Kemudian untuk kerugian yang paling mungkin paling sedikit gitu, ini yang paling tinggi 2, yang paling sedikit itu 5. Jadi karena berbeda maka belum optimal. Lalu bagaimana? Lanjut kepada langkah 2, kita belum menemukan optimal. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya, nilai permainan atau saddle point. Karena di sini 2, sedangkan di sini 5 gitu. Lalu karena belum optimal tadi, maka dilanjutkan dengan langkah-langkah pada strategi campuran. Oke, next. Oke, lanjut kepada langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu kita hilangkan ya, kita hilangkan strategi mana yang menghasilkan keuntungan maupun kerugian yang paling buruk gitu. Nah, kita lihat dari tabelnya di sini, mana kan keuntungan yang paling besarnya tadi 2, mana keuntungan yang paling buruknya? Berarti -1. -1. Kemudian untuk karena keuntungan itu paling kecil -1, bahkan disebut kerugian ya, -1, maka kita coret barisnya yang sejajar. Kemudian perusahaan B mana yang kerugiannya yang paling besar gitu, antara 6, 5, dan 9, berarti 9. Kita coret yang satu kolom dengan dia. Ini yang satu baris kita coret, ini yang satu kolom gitu. Nah, kita coret. Berarti strategi mahalnya itu tidak bagus yang digunakan untuk perusahaan B, dan strategi sedang tidak bagus digunakan oleh perusahaan A, karena ini mengalami kerugian perusahaan A, sedangkan perusahaan B kerugiannya itu sangat besar gitu. 9 dari menggunakan strategi murah dan strategi sedang. Kita lanjut langkah keempat. Mungkin pada referensi lain sedikit langkah-langkahnya, ini mungkin banyak nantinya ya. Saya sesuaikan dengan langkah-langkah poin per poinnya gitu, biar jelas. Gunakan setiap slide-nya itu. Kemudian setelah dibuang ya S2 tadi untuk A, kemudian S3 untuk B, S2 ini strategi harga sedang tadi ya, S3 ini harga mahal. Maka didapatkan tinggal perusahaan B menggunakan strategi S1 dan S2, sedangkan perusahaan A S1 dan S3. Lalu bagaimana caranya? Kita setelah membuang yang paling buruk, maka sekarang persaingan atau permainan dilakukan dengan kondisi ini ya, S1 S3 tadi yang sebagaimana saya jelaskan tadi. Lalu langkah kelimanya itu kita gunakan probabilitas atau nilai peluang, yaitu P gitu ya, dan juga P kita masukkan kepada S1-nya, dan S3 itu 1 kurang P. Karena kenapa 1 kurang P dan di sini kenapa 1 kurang Q? Karena jumlah dari peluang itu adalah 1 maksimalnya gitu. Sedangkan untuk perusahaan B itu Q pada S1 dan S2 1 kurang Q. Kita lihat aplikasinya, ini dia dalam bentuk tabelnya. Ini Q, ini 1 kurang Q, ini P, 1 kurang P. Lalu bagaimana? Lanjut kepada langkah 6. Kita hitung saddle point-nya itu dari sini ya. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk perusahaan A, bila strategi A direspon B dengan S1, bila strategi A direspon oleh B S1, ini ada 2 strateginya oleh A, direspon oleh B dengan harga murah keduanya gitu. Maka kita kalikan aja 2 kali P ditambah 6 kali 1 kurang P. Didapatkan persamaan ini persamaan linear 2 variabel ya, persamaan linear 1 variabel gitu. Untuk yang ini mungkin bisa teman-teman sederhanakan
dengan baik. Kemudian selanjutnya bila strategi A, baik itu S1, S3 direspon oleh S2 atau strategi sedang oleh perusahaan B, didapatkan 1 ditambah P. Bila kita gabung 6 kurang P di atas sama dengan 1 kurang P di bawah, maka kita cari nilai P-nya. Berapa nilai P-nya? 0,625. Sudah dapatkan nilai P-nya, maka ini untuk S1 ya. Untuk S3-nya berapa? 1 kurang P. Berarti 1 kurang 1 kurang P. 1 kurang 0,625 dapat 0,375. Karena nilai P 0,625 dan nilai 1 kurang P 0,35, maka kedua probabilitas untuk S1 dan S2 pada perusahaan A sudah dapat diketahui. Kita masukkan kedua kepersamaan tadi, persamaan awal tadi ya, kita substitusikan untuk melihat keuntungan yang akan didapatkan atau diharapkan oleh perusahaan A. Persamaan 1 tadi 2P tambah 6 1 kurang P tadi ya. Kita substitusikan nilai P dan 1 kurang P, didapatkan 3,5. Kemudian juga kepersamaan 2, 5P tambah 1 dikali 1 kurang P, kita substitusikan, didapatkan hasilnya juga 3,5. Jadi keuntungan maksimalnya yang paling mungkin didapatkan oleh perusahaan A adalah 3,5. Kalau sebelumnya tadi pada strategi murni tadi cuma sebesar 2 gitu. Dengan menggunakan strategi campuran maka meningkat 1,5 menjadi 3,5. Inilah keuntungan maksimumnya. Lalu bagaimana dengan perusahaan B? Kita lanjutkan. Ini sampai langkah ke-7 ya. Langkah ke-7 gitu. Yang pertama itu apa? Untuk perusahaan B, bila strategi B direspon oleh S1. Ini strategi B semuanya ya. Strategi B direspon oleh harga murah saja oleh perusahaan A. Perusahaan B menggunakan strategi murah, direspon juga murah. Perusahaan B menggunakan strategi sedang, direspon juga oleh perusahaan A strategi harga murah gitu. Makanya 2 dan 5 kita gunakan. 2 dan 5 dikalikan ya, 2 kali Q ditambah 5 dikali 1 kurang Q, didapatkan 5 kurang 3Q. Begitu juga untuk oleh S3 gitu. Oleh S3 berarti 6 dan 1 sama juga caranya. 6 kali Q tambah 1 kali 1 kurang Q, dapatkan 1 tambah Q. Sama juga dengan cara yang tadi, kita gabungkan untuk mendapatkan nilai Q. Maka nilai Q-nya itu 0,5, sedangkan untuk 1 kurang Q-nya itu 0,5. Lalu juga sama, kita substitusikan ya. Kita substitusikan pada persamaan awal tadi, 2Q tambah 5 1 kurang Q, kita substitusikan, maka hasilnya 3,5 juga. Kemudian untuk persamaan 2 juga seperti itu, kita substitusikan, dapatkan 3,5. Kita perhatikan bahwa kerugian paling sedikit gitu. Kita bicara untuk perusahaan B ini kerugian minimalnya itu 3,5. Yang awalnya tadi kerugiannya itu ada 5 gitu ya, kan banyak nih. Dengan menggunakan strategi campuran ini berkurang kerugiannya itu atau menurun 1,5 menjadi 3,5. Nah, berarti sudah sama ya. Yang satu tadi keuntungannya itu perusahaan A 3,5, kemudian perusahaan B juga 3,5. Berarti dengan menggunakan strategi campuran ini kita telah menemukan nilai permanen atau saddle point-nya itu 3,5 dan sama-sama 3,5 gitu. Keuntungan perusahaan A tadi dari 2 tambah 1,5 mendapatkan 3,5. Begitu juga untuk kerugian minimal perusahaan B itu dari 5 tadi kurang 1,5 juga menjadi 3,5. Karena nilai keuntungan perusahaan A 3,5 dan kerugian perusahaan B 3,5 sama nilainya 3,5,
untuk A, 3,5 juga untuk B. Karena sudah sama, maka berarti sudah optimal. Nah, gitu ya cara penyelesaian menggunakan strategi campuran. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, juga mewakili teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.